warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, pernahkah kau membayangkan bagaimana rasanya berdakwah ratusan tahun? Tanpa lelah, tanpa menyerah, walau hanya sedikit yang mau mendengarkan. Itulah kisah seorang nabi yang luar biasa. Dialah Nabi Nuh alaihi salam. Seorang hamba Allah yang penuh kesabaran dan saksi atas salah satu peristiwa paling dahsyat dalam sejarah manusia. Banjir besar yang menenggelamkan seluruh dunia. Tapi sebelum itu terjadi, semua dimulai dari sebuah perintah yang aneh. Sebuah mukjizat yang kelak menjadi penyelamat umat beriman. Wahai Nuh, buatlah bahtera. Zaman Nabi Nuh adalah zaman ketika manusia mulai menyimpang dari kebenaran. Mereka menyembah patung-patung. Mereka memuja benda yang mereka buat sendiri dengan tangan mereka. Patung-patung itu dinamakan Wet, Suwa, Yakhuts, Ya'uq, dan Nasr. Semula, mereka hanyalah lambang orang saleh yang telah wafat. Namun, lama-kelamaan, manusia lupa pada Allah dan mulai menyembah patung-patung itu. Maka Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, Nuh bin Lamik bin Mutawasilah bin Idris. Seorang yang jujur, cerdas, dan berakhlak mulia. Nabi Nuh berdiri di hadapan kaumnya dan berkata dengan lembut, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Sungguh aku takut azab yang besar menimpa kalian." Namun kaumnya menolak, sebagian menertawakannya, sebagian lagi berbisik, "Lihatlah Nuh itu, mengaku nabi, tapi dia manusia biasa seperti kita." Sahabatku, bayangkan, Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, hampir 1 milenium penuh. Siang dan malam ia menyeru mereka kepada Allah. Kadang dengan suara lembut, kadang dengan tangisan. Tapi setiap kali ia datang, mereka menutup telinga, menutupi wajah dengan kain, dan berkata dengan sinis, "Pergilah wahai Nuh, kami tak ingin mendengarmu." Namun Nuh tidak menyerah. Ia terus berkata, "Ampunilah Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Dia akan menurunkan hujan lebat untukmu, dan memberi rezeki dari bumi yang subur." Tapi kaumnya semakin keras kepala. Bahkan para pemuka berkata, "Kami tidak melihatmu, Nuh, kecuali manusia biasa seperti kami. Hanya orang-orang lemah yang mengikuti ajaranmu." Nuh menjawab dengan sabar, "Apakah kalian menolak hanya karena yang beriman bukan dari golongan kalian? Aku tidak meminta harta, aku hanya ingin kalian kembali kepada Allah." Namun, semakin lama, semakin sedikit yang mau mendengarkan. Hanya segelintir orang miskin dan beriman yang tetap bersamanya. Setelah berabad-abad dakwah, Nabi Nuh menengadahkan tangan dan berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku. Maka bukakanlah antara aku dan mereka keputusan-Mu, dan selamatkanlah aku serta orang-orang yang beriman bersamaku." Lalu Allah mewahyukan sesuatu yang luar biasa kepadanya. "Wahai Nuh, buatlah bahtera di bawah pengawasan dan wahyu kami. Dan jangan lagi berbicara kepadaku tentang orang-orang zalim itu, karena mereka pasti akan ditenggelamkan." Qs. Hud 37. Sahabatku, bayangkan perasaan Nuh saat itu. Ia diperintahkan membuat kapal raksasa. Padahal di tempat itu tidak ada laut, tidak ada sungai besar. Hanya tanah kering dan berbukit. Dengan penuh ketaatan, Nabi Nuh mulai menebang pohon, memotong kayu, dan menyusunnya satu persatu. Setiap ketukan palu adalah bentuk ibadah. Ia bekerja siang dan malam bersama para pengikutnya. Namun kaumnya menertawakan dan mencemooh. Mereka berteriak, "Hai Nuh, apa yang sedang kau lakukan? Apakah kau membangun rumah di bukit ini?" Yang lain menertawakan lebih keras, "Kapal di atas gunung, hahaha, di mana lautnya, wahai orang gila?" Tapi Nuh hanya tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Jika sekarang kalian menertawakanku, kelak kalian akan tahu siapa yang akan ditertawakan oleh Allah." Hari demi hari, bulan demi bulan, bahtera itu akhirnya berdiri megah, besar, kokoh, dan indah. Dibuat dari kayu pilihan, berlapis 3 tingkat, tingkat bawah untuk hewan-hewan, tingkat tengah untuk manusia beriman, dan tingkat atas sebagai tempat ibadah.
Ketika bahtera telah selesai, Allah memberi tanda. Belanga tanah liat yang ada di rumah Nabi Nuh tiba-tiba memancarkan air. Itulah tanda bahwa banjir besar akan datang. Langit menjadi gelap, awan hitam menebal, angin berhembus kencang, dan hujan mulai turun dengan deras. Allah berfirman, kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata airnya. Maka bertemulah air dari dua sumber itu. Qs. Al-Qamar 11-12. Nuh segera memanggil para pengikutnya dan sepasang hewan dari setiap jenis. Gajah, unta, burung, kambing, singa, hingga ayam kecil. Semuanya naik ke bahtera dengan tertib atas izin Allah. Kemudian Allah berfirman, naiklah kamu sekalian ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah, baik saat berlayar maupun berlabuh. Qs. Hud 41. Air semakin tinggi, gunung-gunung mulai tenggelam, semua yang kafir lenyap tertelan air, termasuk anak Nabi Nuh sendiri yang menolak ikut dan berkata, aku akan mencari perlindungan di puncak gunung. Namun Nuh berseru, wahai anakku, naiklah bersamaku, janganlah engkau menjadi orang kafir. Anaknya menjawab, aku akan berlindung di gunung yang dapat menyelamatkanku. Tapi gelombang besar memisahkan mereka, dan ia pun tenggelam. Hati seorang ayah itu hancur, namun ia tahu, keputusan Allah adalah kebenaran. Setelah berhari-hari, Allah berfirman, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah. Qs. Hud 44. Air pun surut perlahan. Bahtera itu berlabuh di sebuah tempat yang disebut Bukit Judul, sekarang dikenal di wilayah Turki. Nabi Nuh dan para pengikutnya turun dari kapal. Mereka sujud syukur di tanah yang baru mengering. Dunia dimulai lagi. Dari manusia-manusia beriman yang selamat bersama Nabi Nuh. Sahabatku, kisah Nabi Nuh bukan sekadar tentang banjir, tapi tentang iman, kesabaran, dan ketaatan. Ketika semua manusia menertawakanmu karena keyakinanmu, ingatlah Nabi Nuh yang tetap teguh walau sendirian. Karena pada akhirnya, yang menyelamatkan bukan kekuatan, bukan jumlah, tetapi iman dan keteguhan hati kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.